Bapak tampilkan ya sangat luar biasa. Demikian juga anak-anak yang mungkin sangat super keren saya istilahkan. Seperti yang sudah kita sepakati tadi bahwa fokus observasi saya itu yang pertama mengenai metode yang Bapak lakukan itu discovery learning, kemudian untuk pembelajaran yang berdiferensiasi ya itu mungkin dari saya untuk metode itu sudah pas dan luar biasa pelaksanaannya karena Bapak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari sendiri dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak buat itu mereka mencari sendiri jawabannya. Itu merupakan bagian dari discovery learning. Kemudian mereka juga sudah menyampaikan ya pendapat mereka, kalaupun memang sudah dibatasi kalau di dalam RPP itu sampai produk, tapi it's okay. Mungkin di dalam pertemuan selanjutnya bisa Bapak realisasikan itu. Kemudian untuk yang berdiferensiasi ini karena memang belum bisa saya lihat secara lengkap yang dalam RPP ini, maka belum saya ketemukan yang teristimewa untuk yang konten itu ya mungkin cuma di dalam materinya aja ya mungkin itu yang Bapak buat. Mungkin nanti selanjutnya dalam diferensiasi itu dalam pendampingan juga bisa menggunakan lebih fokus kepada yang mungkin Bapak sudah kelompokkan yang inilah di dalam biologi itu yang mungkin punya kemampuan yang kurang, berarti saya lebih fokus untuk mendampingi mereka ya itu scaffoldingnya gitulah ya. Kemudian yang lain saya kira sudah hebat ya. Kemudian satu lagi apakah itu trik dari Pak Baga ya seperti yang mungkin selalu kita laksanakan dan Pak Baga juga selalu mengapresiasi itu waktu kita juga ngobrol, Bapak sampaikan juga kepada saya ya saya senang di dalam pembelajaran CGP ini dimana dan itu mungkin juga sebelumnya sudah, tapi karena yang tadi saya lihat kan tujuan pembelajaran itu tidak di awal gitu, tapi Bapak tampilkan itu di akhir itu. Biasanya kan kalau kita buat di dalam pembelajaran itu tujuan pembelajaran dulu, ini loh tujuan kita ini, sehingga siswa mungkin atau mungkin yang membelajar itu wah berarti saya harus seperti ini. Ternyata kalau saya lihat tadi di akhir itu mungkin Pak Baga menginginkan dari mereka sudah berupaya menjalani proses pembelajaran itu, ketika ditampilkan nanti indikator yang atau mungkin kompetensi yang mau dicapai oleh anak itu, mungkin mereka bisa merefleksikan sudah tercapai belum, mungkin begitu, saya nggak tahu juga. Dan mungkin kalau saya pribadi tetap berharap itu tergantung dari kita juga kan di sekolah bagaimana kita melihat kebutuhan dari peserta didik kita. Jadi kalau memakan ada suatu aturan yang mengatakan tentu kita harus menampilkan dulu tujuan pembelajaran, tapi kalau memakan kita menganggap ya oke lah nanti setelah selesai pembelajaran itu atau sebelum refleksi saya baru tampilkan tujuan pelajaran. Nanti kita suruh anak-anak itu merefleksikan sendiri apakah mereka mampu mencapai tujuan yang telah mereka jalani, apakah dalam itu diskusi dan sebagainya. Mungkin baik, Pak. Itu aja Pak yang perlu saya komentari dalam proses hari ini. Kemudian kita lanjut untuk yang pasca observasi ya. Di sini dikatakan tentu sekali tadi sudah saya sampaikan juga kita tentunya mengamati aja tadi ya, saya juga itu yang saya lakukan, cuma saya minta waktu untuk masuk ke mereka aja tadi di akhir itu untuk memberikan motivasi aja, bukan berarti saya campur tangan atau mungkin mengurusi lagi materi yang Bapak buat. Itu sudah hebat, apalagi kan saya nggak begitu skillful untuk biologi, tentunya itu adalah koridor Bapak. Oke. Di dalam observasi ini nanti tentu pasca observasi ini mungkin Bapak aja yang menulis ini ya, nanti bisa catatan refleksi guru ya, kemudian topik percakapan yang kita apakan itu berarti kita fokuskan ke
metode discovery learning, kemudian nanti Bapak buatkan juga untuk pembelajaran berorganisasi itu. Kemudian rencana tindak lanjut ya, mungkin apa kira-kira yang Bapak, kan sudah saya beri masukan hal-hal yang mungkin saya amati, yang mungkin dikatakan juga kurang, enggak juga ya, perlu ditingkatkan gitu aja, perlu ditingkatkan. Seperti yang saya katakan, kalau umpamakan Bapak membuat suatu RPP ini loh, berarti biasanya kan RPP itu satu pertemuan. Jadi kalau umpamakan ada kan pertemuan kedua, ada juga di bawahnya gitu. Jadi sebaiknya kalau umpamakan dalam satu pertemuan itu ya full lah. Jadi kalau umpamakan yang Bapak kasih kepada saya nanti, kalau umpamakan Bapak mau ubah ini, is okay menurut saya, karena di sini kan sampai dengan produk di dalam ini. Jadi mungkin di dalam pertemuan berikutnya boleh produknya sampai di mana, skipnya untuk hari ini boleh. Untuk kemudian untuk rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan apa namanya, yang sesuai dengan RPP itu, seperti yang saya katakan tadi, ya tujuan pembelajaran ditampilkan duluan sehingga siswa mungkin akan lebih paham apa yang mereka laksanakan, yaitu nanti yang di sini. Kemudian Bapak tanda tangan, kalaupun ini Bapak, tapi menurut saya nggak usah ditulis tangan lah ya, diketik aja. Baik, Pak. Ya, nanti saya print, baru saya tanda tangan punya saya, baru nanti saya scan ya. Atau mungkin ada nggak Bapak ini, atau saya kasih aja nanti saya. Ada, Pak. Ada ya. Saya sudah merapin ke teman-teman. Oh gitu. Ya berarti begitu aja ya. Sudah lengkap. Untuk lembar catatan pasca observasi ini, tapi yang sesuai dengan itu ya, Pak. pra observasi saya kira saya sudah Bisa pasca aja ya? Ya pasca aja. Oke, baik. Ya. Karena tadi kan untuk area pengembang kita udah sepakati. Ya itu diferensiasi ya. dan DL. Ini sudah. Ini kan catatan dari supervisor, berarti saya gitu. Oke, ini aja saya bawa untuk pra observasi. Oh baik, baik. Oke, kemudian yang berikutnya perlu juga saya sampaikan kepada Pak Baga, di dalam merefleksi tadi sangat luar biasa. Saya juga senang ya, saya tadi jangan sampai lupa nih Pak Baga nih, jangan sampai lupa nih refleksi ini, karena dalam penilaian itu memang ada ya. Jadi kalau sampai semuanya kan sudah ada nilai itu ketika kita ini skornya 4, ini skornya 3, atau sudah ada nilainya gitu. Oke, tapi nggak salah kalau kemarin saya kasih tahu Bapak, nilai Bapak akumulasinya itu 92,31 itu nilai Bapak. Kemudian yang berikutnya perlu saya sampaikan juga untuk kegiatan pendampingan individu ke-5 ya. Sebelum itu untuk lokakarya dulu lah. Lokakarya itu nanti loker 4 kita masih tetap ya seperti lokakarya sebelumnya, tapi diharapkan guru nanti membawa hasil rekaman ini, itu yang didiskusikan, hasil rekaman. Jadi nanti akan saya buat di grup, siapa contohnya lah video dari Bapak ini mungkin yang mengobservasi siapa ya. Jadi nanti akan kita buat tukar, karena waktunya cuma 90 menit ya, mungkin 3 video aja kita buat nanti, 3 sekolah aja, atau mungkin 3 CGP lah yang diobservasi oleh beberapa teman gitu, ganti-gantian lah gitu. Jadi soal kelompok yang lain ya? Enggak. Biasanya 2 kelompok gitu, enggak? Iya, tapi bukan mereka, tapi kita doang ya? aja. Okay. Jadi PPD itu akan mengatur nanti. Mungkin nanti ketika saya ada informasi, kita akan loka tanggal sekian, tanggal 17 kita kan. Ya mungkin nanti minggu depan sudah saya atur Pak Baga yang kirimkan videonya ke CGP ini. Nanti dia yang mengobservasi gitu. Oh iya, baik. Kemudian nanti kan ada juga seperti ini, ada pra observasi, pasca observasi, ada formnya seperti ini ya. Kemudian ada pengamat nanti begitu. Oh baik Pak. Ya, jadi jadi saya buatkan dulu nanti jadwalnya, siapa video dari siapa saja yang mungkin diobservasi oleh teman-teman kita. Mungkin itu. Kemudian di dalam pendampingan ke-5 ya, ini juga perlu Bapak persiapkan. Saya datang ke sini nanti, saya juga sama, cuma nonton aja saya
ya. Bapak nanti mengajak satu rekan sejawat untuk Bapak bimbing dan di coaching ya. Jadi mungkin sebelumnya sudah Bapak bisa praktik dulu ya. Nanti saya di situ akan melihat, divideokan lagi, ya video lagi gitu. Jadi saya cuma melihat nanti, wah ini berarti coachingnya sudah jalan gitu. Dan mulai dari awal seterusnya gitu. Kemudian ini juga nanti penetapan jadwal observasi pembelajaran, pelaksanaan observasi pembelajaran minimal 2 jam pelajaran bersama juga dengan sekarang dilakukan secara daring atau mungkin luring juga dengan yang Bapak ajarin itu. Ya boleh daring tapi divideokan gitu. Kemudian Bapak nanti membimbing rekan sejawat dalam menyusun RPP dan juga melakukan koreksi terhadap RPP sama seperti yang kita lakukan ya. Tapi sekarang kan saat ini posisi saya kepada Bapak, nanti tugas Bapak kepada rekan sejawat begitu. Demikian juga pada saat aktivitas coaching untuk supervisi akademik ya. Untuk melakukan aktivitas ini CGP harus mengikuti instruksi yang ada dalam modul 2.3. Itu mungkin Bapak sudah hafal itu. Kemudian pada bagian aksi nyata pastikan CGP melakukan satu proses pra-observasi. Hasil catatan saat proses itu diserahkan kepada PP saat pendampingan di duduk kelima. Nanti karena kalau kan Bapak sudah melakukan ini apakah melalui daring ya, nanti catatan-catatan dalam pra-observasi itu Bapak kasih kepada saya gitu. Ya, baik, Pak. Kemudian proses observasi pembelajaran, hasil catatan saat proses itu diserahkan kepada PP ya. Saat pendampingan di duduk kelima menggunakan instrumen observasi pembelajaran di modul 2.3. Kemudian setiap aktivitas CGP dapat saat melakukan pra-observasi dan observasi pembelajaran, PP tetap melakukan pemantauan. Ya ini mungkin cuma komunikasi kita aja, bisa dilakukan secara WA, tapi tatap muka virtual begitu aja. Baik, Pak. Jadi saya kira itu yang perlu kita sampaikan ya, berkaitan dengan pasca observasi hari ini dan juga kegiatan yang akan kita lakukan di dalam pokok karya, kemudian juga di dalam pendampingan yang di ke-5, tidak semakin dekat tentunya kegiatan kita ini ya. Kalau dikatakan sudah 3/4 ya, malah udah lebih ya, Pak. Ya. Jadi kalian kan sudah masuk ke modul 3 gitu kan. Ya, jadi sudah mau habis lah, mau finish. Kita nanti di Maret sebenarnya sudah habis kegiatan itu. Tapi kegiatan untuk pendidikan calon guru penggerak itu angkatan 9 itu berakhir di April itu. Oke, mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan. Atau mungkin sekarang kita lanjutkan kembali lagi refleksi ya. Saya ingin menyampaikan ya, ini kalaupun sudah berkali-kali saya sampaikan, tentu tidak membuat istilahnya bosan kepada Pak Baga, ya istilah saya jangan ada dusta antara kita. Kalaupun itu sebenarnya kalau kita pikir-pikir memang harus seperti itu ya. Jadi pertama, bagaimana perasaan Bapak setelah menyelesaikan ya kegiatan kita di hari ini? Baik, terima kasih Pak Pram. Puji Tuhan, senang ya bisa dilihat oleh Pak Pram dan bisa diberi masukan yang tujuannya adalah perbaikan saya untuk kedepannya, Pak. Cuma izin Pak, saya boleh memberikan ini Pak ya, tanggapan. Iya, Yang pertama, izin di sini yang diferensiasi produk memang di kegiatan akhir Pak. Izin di sini memang saya memfokuskan untuk diferensiasi konten karena memang tidak maksimal ya karena dan diferensiasi proses, tapi memang diferensiasi produknya itu memang di pertemuan yang akan datang, maka di sini adalah kegiatan penutupan. Iya. Dari saya sampaikan. Nah, memang untuk diferensiasi produk saya tidak melakukan itu. Yang dilakukan adalah pada kegiatan mendatang. Cuman mungkin karena saya buat di sini di tangganya mungkin. Enggak. Maksudnya begini Pak Baga, ini kan satu kalau kamu kan Bapak Guru di sini satu kali pertemuan ini, berarti satu pertemuan ini. Itu maksud pemahaman saya. Mungkin ini tindak lanjut Pak. Kan kalau guru setahu sepemahaman saya harus melaksanakan tindak lanjut selanjutnya untuk pertemuan yang akan datang Pak. Gitu ya. Seperti CGP kan selalu untuk yang mendatang begini gitu. Jadi saya sudah memberikan ke anak-anak bahwa mereka tahu tahun di pertemuan berikutnya mereka melakukan hal ini gitu Bapak.
Iya, saya juga sebenarnya seperti itu. Tapi alangkah baiknya kan Pak makan seandainya contohnya Bapak kasih ini, seandainya Bapak mau apa, ini dianggap satu kali pertemuan karena tidak ada di sini ini Betul, pertemuan satu ini pertemuan, dan betul. ini juga kan 2 kali 45 menit berarti ini. Jadi seandainya Bapak skip di sini ya contohnya, Hilangin aja ya. Iya ini dihilangin gitu. Jadi sampai di sini penutup dengan apa tadi refleksi tadi. Refleksi sampai sini Bapak. ya, Pak? Iya. Oh, Gitu. oh, iya, Jadi baik. kan anggapan saya pribadi berarti ini adalah satu kali pertemuan berarti semua ini dilaksanakan itu anggapan baik. saya gitu. Jadi kan ini makanya boleh Bapak revisi ini ya sehingga nanti Dihapus seandainya- aja mungkin ya, Ya, boleh. terkait dengan tindak lanjut. Mm-mm. Itu aja sih, Oh, tidak ada baik. masalah menurut saya, tidak ada masalah. Jadi seperti yang saya katakan tadi kan yang biasanya kita lakukan bahwa tujuan pembelajaran itu di awal. Ya ternyata Bapak tampilkan ya kompetensi dasar itu ada di akhir. Ya mungkin Bapak punya keinginan kemauan kenapa Bapak tampil di akhir gitu. Ya tidak di awal gitu. Itu ada tanggapan lagi Pak, izin. Nanti izin. Ada tanggapan lagi. Saya 2 kali tujuan Pak. Tujuan di awal saya ada, di tujuan di akhir ada. Saya selalu tujuan pertama itu saya menyampaikan tadi saya sampaikan pertama. Ini sudah kita ganti ya. Makhluk bukan manusia tapi makhluk hidup dan diakhiri dengan saya pengen kalau keluar dari kelas itu mereka fokusnya ke tujuannya. Jadi ada di awal, ada di akhir. Iya makanya saya, di dalam catatan saya juga mungkin ini sudah disampaikan Di awal, iya, sudah gitu. disampaikan di awal. Ada saya catat itu juga. Baik Pak, baik. Nah, mungkin itu aja Pak. Siap Pak Pram. Masih ada kira-kira yang perlu ditanyakan mengenai kalau Bapak menyampaikan tadi Bapak senang ya bisa masukkan dari saya. Bisa masukkan banyak. Sekalipun pemakan tidak begitu optimal ya apa namanya cara saya mendampingi Bapak, harapan saya mungkin kekurangan atau mungkin kelebihan-kelebihan itu kalau Bapak kan sama-sama kita Betul. menutupi ya mungkin akan run well lah gitu. Betul. Ya mungkin itu aja Pak. Jadi Baik, terima kasih Pak Pram. matur nuhun. Ya. Ini nggak ada ini. Biasanya ada apa? Refleksi ke Bapak. Kan udah saya sampaikan bagaimana perasaan Bapak kan bukan Saya mau refleksi. Oh gitu. Belum selesai Belum, itu tadi. belum. Oh saya kira saya merasa senang ada. Makanya saya Terakhir, tunggu langsung iya, belum. gitu. Oke. Lanjut Pak. Jadi saya udah catat nih. Merasa senang Oh, iya. gitu. Saya merasa senang. Terima kasih Pak Pram dan luar biasa juga Pak Pram memberikan informasi kepada anak-anak jadi semangat tuh anak-anak. Yang perlu tetap dipertahankan oleh Bapak adalah waktunya terkait dengan menerima semua masukan dari teman-teman. Terima kasih Pak Pram, sehat selalu gitu. Terakhir itu Ya. aja. Oke Nggak ya. ada. Saya juga Kita tutup. saya juga senang tadi ya mau kamar mandi aja. Pak Pram. Ya ada apa lagi? Saya bilang itu kan anak-anak di Ada. di mana? Ini mau ada pantun katanya. Udah dicatatin dia katanya. Ya apa pantunnya? Ayo. Oh tadi ada tadi. Apa Pak tadi Pak? Kurang pas lah ya mungkin harusnya cewek itu yang nyamperin Iya, tapi iya, yang iya. di laki-laki apa jalan-jalan ke Singapura terus dia apa lagi istilahnya terima kasih atas nasihat Pak Pram Sinaga gitu. Oh. Itu aja Pak. Iya oke. Lain kali di pelatih. Tidak ada masukan. Lain kali pelatih. Jangan. Oh, saya udah mungkin jam 10 belum. Datang jam 10 lewat 10, kurang 10. Ya jadi terima kasih Pak Kalman.